Komunitas virtual itu kalau bagi saya sangat membantu banget dalam kehidupan, terutama dalam mengikuti perkembangan teknologi. Apalagi komunitas virtual itu merupakan salah satu perkembangan dari teknologi komunikasi. Mau tahu lebih banyak? Yuk tonton terus sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Joshua. Seperti yang saya bicarakan tadi, di sini aku bakal membahas tentang manfaat komunitas virtual dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini nih. Pengalaman komunitas virtual saya bisa dibilang tidaklah hanya sebagai reader loh saya di forum ini. Saya sendiri sering berpartisipasi dalam ikut membuat unggahan di beberapa komunitas virtual yang saya ikuti. Terutama nih, tidak hanya satu, saya aktif di 3 komunitas virtual, yang mana ketiganya menggunakan Facebook sebagai platform utama untuk berdiskusi. Ketiganya itu adalah Mi Fans Indonesia, lalu Redmi Note 8 Pro Indonesia, juga komunitas fotografi Indonesia. Seperti yang dilihat, di sini saya menggunakan brand Xiaomi sebagai smartphone saya, dan saya pun mengikuti komunitas Xiaomi itu untuk menambah pengalaman saya dalam teknologi begitu. Contoh saja nih, ini sebenarnya dalam komunitas virtual yang saya ikuti ada komunitas fisiknya, walaupun terbagi dalam beberapa domisili. Contoh saja Mi Fans. Mi Fans itu terbagi di banyak domisili, itu ada Mi Fans Semarang, Mi Fans Jakarta, Mi Fans Jabodetabek, itu ada banyak sekali. Tidak hanya Mi Fans, komunitas fotografi Indonesia pun terbagi di setiap domisili. Ada KFI Jawa Tengah, KFI Semarang, yang mana biasanya mereka juga sering kopdar bareng gitu, kopi darat gitu. Istilahnya kita beberapa orang juga sering kumpul di setiap domisilinya masing-masing untuk membahas forum secara langsung. Begitu. Hanya saja untuk bahasan video kali ini tidak akan banyak membahas tentang komunitas fisik tersebut, karena di sini acuan saya akan di komunitas virtual gitu. Sebelum masuk ke komunitas virtual, teori yang saya pakai di riset saya ini yaitu dari BAR tahun 2000 yang menyatakan bahwa ada 6 jenis interaksi di internet. 1. One-to-one messaging, yang mana mengirimkan pesan dari satu ke satu pihak. Itu seperti kamu layaknya chattingan ke satu orang atau email begitu. 2. One-to-many messaging, mengirimkan pesan dari satu ke banyak pihak begitu. Ini seperti kamu saat mengunggah postingan di forum, atau mungkin kamu mengunggah postingan di Instagram akun kamu. Itu kan yang lihat tidak hanya satu orang saja, yang mana kamu mengirimkan pesan ke banyak pihak gitu. Lalu 3. Database pesan yang terdistribusi. Tentu saja di dunia internet ini semua pesan itu terdistribusi dengan baik, yang mana bisa kamu akses kembali kapanpun begitu, asalkan tidak dihapus begitu. Asalkan tidak dihapus oleh pemilik pesan atau oleh admin forum nih, karena kalau dalam komunitas virtual itu pasti ada adminnya, yang mana di komunitas virtual juga ada aturannya, yang mana jika melanggar pasti akan dihapus, karena emang aturannya seperti itu begitu. Lalu real time communication, jelas di sini kita bisa melakukan real time communication melalui komunitas virtual ini. Dengan kamu membuat postingan, lalu kamu mengundang komentar orang-orang dalam postingan kamu tersebut, kamu akan secara tidak langsung berkomunikasi secara langsung begitu. Secara tidak langsung berkomunikasi secara langsung. Ya. Lalu 5. Memanfaatkan komputer jarak jauh dalam waktu nyata. Ini layaknya kamu bisa mengakses internet dimanapun, kamu bisa berkomunikasi dimanapun, kapanpun itu, asalkan ada gadget yang mendukung dan juga internet begitu. Lalu 6. Pencarian kembali informasi secara jarak jauh. Ini artinya tuh semua pesan itu bisa di search kembali, ya, bisa diakses kembali, seperti yang di poin nomor 3 tadi. Ini bisa di search kembali begitu. Nanti saya sertakan gambar supaya lebih mudah ya untuk penjelasan teori ini. Lalu selanjutnya komunitas virtual, dari pernyataan BAR di atas, BAR itu nama orang ya, dari pernyataan BAR di atas yang menunjukkan bahwa ada 6 jenis interaksi di internet, sebenarnya sudah sangat terlihat manfaatnya sangat berguna jika kita
melakukannya di komunitas virtual. Di sini saya akan langsung cerita ya, menggunakan dari pengalaman saya sendiri di komunitas virtual. Pertama, salah satu komunitas yang saya ikuti yaitu adalah Mifans Indonesia. Jelas informasi yang ada di Mifans Indonesia ini kebanyakan merupakan informasi tentang seputar teknologi smartphone, terutama di brand Xiaomi. Gak hanya informasi terbaru, tapi di sini juga banyak nih orang-orang yang saling berbagi cerita, berbagi pengalaman dalam menggunakan smartphone Xiaomi. Dan itu bisa menjadi hal positif bagi saya karena saya juga menggunakan smartphone Xiaomi, atau mungkin menjadi hal positif bagi kamu yang ingin mencari tahu tentang smartphone Xiaomi begitu. Di situ tidak hanya orang yang mempunyai smartphone Xiaomi saja, banyak kok yang masih bingung ingin memilih smartphone yang ingin dipakai, karena emang smartphone itu tidak bisa asal pilih sih menurut saya ya sekarang gitu. Tidak hanya tentang informasi-informasi seperti itu, tapi kita juga bisa belajar nih di grup ini. Mifans ini bisa belajar tentang teknologi itu sendiri, yang mana misal kita bisa belajar software yang ada di smartphone ini, contohnya software Android begitu. Kalau di pengalaman saya sih, saya bisa mengkustomisasi Android ini lebih banyak ya. Dalam pengalaman saya menggunakan Android itu bisa macam-macam, itu Android itu sangat luas, benar-benar operating systemnya open source itu. Bahkan saya bisa paham kata-kata bahasa langit yang seperti itu, open source itu juga dari komunitas ini, yang mana komunitas ini tuh sangat berpengaruh bagi pembelajaran saya di dunia teknologi. Karena contoh saja, orang-orang yang ada di komunitas tersebut jika mengalami problem di smartphone-nya mereka, di smartphone masing-masingnya mereka, itu mereka tidak langsung pergi ke tempat servis. Banyak yang cenderung lebih mendahulukan untuk membuat unggahan di forum tersebut. Jadi mereka itu seakan-akan percaya dengan publik yang ada di forum tersebut untuk memecahkan masalah itu. Baru nanti jika tidak ada jawaban, atau memang jawabannya emang harus pergi ke tempat servis, atau itu baru mereka berangkat ke tempat servis. Karena memang rata-rata banyak orang yang bisa membenarkan HP-nya sendiri sekarang jika ada problem, dan itu pun saya sendiri itu pun juga terbantu dari komunitas virtual yang seperti ini begitu. Tidak hanya di teknologi, saya pun juga mengikuti komunitas virtual yang berisikan tentang fotografi, yaitu komunitas fotografi Indonesia. Besar banget kan regionnya, nasional bahkan begitu. Banyak banget fotografer yang ikutan komunitas ini komunitas ini, dari yang sekedar fotografer hobi sampai fotografer profesional begitu. Kenapa sih ikutan komunitas fotografi? Kenapa? Karena itu bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Satu, itu saya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang ada di seluruh Indonesia, bahkan orang Indonesia yang ada di luar negeri begitu. Tidak hanya di Indonesia saja. Jadi semua mereka itu suka bercerita pengalaman mereka dalam mengambil foto. Misal mengambil foto landscape di gunung, caranya seperti ini; mengambil foto bintang, caranya seperti ini; dalam menggunakan kamera seperti ini; dalam mengkomposisikan foto seperti ini. Itu pun juga saya bisa menggunakan kamera yang ada di depan saya ini pun juga belajar dari komunitas fotografi Indonesia begitu. Jadi komunitas virtual ini tidak hanya sekedar perkumpulan orang-orang yang nggak punya kerjaan yang ikutan komunitas tapi kok nggak mau ketemu. Tidak seperti itu. Justru dari komunitas virtual ini kita mendapatkan keuntungan yang instan seperti ini. Kalau saya bilang instan ya karena saya nggak perlu turun gitu ke jalan untuk bertemu dengan mereka. Saya hanya perlu bertemu di media saja, sudah cukup mendapatkan pengalaman dari mereka. Bahkan tidak harus berkenalan, kita nggak usah malu-malu kita ini siapa, dia ini siapa. Yang di situ adalah semua saling berbagi, kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan pembelajaran seperti itu. Saya dari komunitas fotografi ini pun saya juga
bisa mempelajari fotografi, dan saya saat turun jalan ya udah langsung praktek saja fotografi, dan saya pun juga ikut berbagi di komunitas virtual tersebut begitu. Gimana, kamu tertarik ikut komunitas virtual? Cari aja komunitas virtual yang kamu sukai. Bisa dari hobi kamu, misal bersepeda, basket, teknologi, musik, dan banyak sekali komunitas virtual lainnya yang ada di dunia maya. Nggak perlu ketemuan tapi bisa dapat banyak pembelajaran dari banyak orang, kenapa tidak? Begitu. Sekian ya dari aku. Thanks sudah mau nonton sampai selesai. Jangan lupa berikan like, comment, dan subscribe. Ya walaupun aku nggak bakal update video lagi sih. Begitu. Goodbye.